Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel The Santoso, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sobat seller di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. Di video kali ini saya mau bahas tentang FO, teman-teman. Fake order di Lazada. Yang berarti bukan fake ordernya bohongan ya, bukan berarti ini ordernya mengada-ngada atau cuman buat naikkan rating saja. Emang tujuannya buat naikkan rating, cuman untuk ordernya sih pasti order beneran. Jadi sampelnya begini, misalnya kita buat promo di luaran Lazada, lalu ada yang order, taruhlah kita berpromo di Facebook, lalu ada yang order ke kita dan kita proseskan sendiri melalui Lazada ke toko kita melalui aplikasi buyer di Lazada kita ya, di HP kita gitu. Jadi kita proses sendiri, kita input ordernya sendiri, dikirimkan ke customer di Facebook. Jadi aku mau bahas tentang itu, tentang fake order yang seperti itu ya, teman-teman. Soal fake ordernya sih, yaitu hak semua orang. Semua orang boleh melakukannya, boleh enggak, itu tergantung pilihan pribadinya masing-masing. Dulu juga saya sempat membuat fake order seperti itu, cuman ya karena sekarang udah ketat di Lazada dan Lazada nggak segan-segan untuk menonaktifkan, membanet toko yang melakukan fake order ya. Entah itu tokonya langsung di-banet 48 poin dan dananya ditahan gak cair-cair, entah itu gimana, pokoknya Lazada sekarang lagi ketat banget soal peraturan itu tentang fake order. Yang pasti kena peringatannya itu tentang kebijakan perdagangan yang adil kalau nggak salah. Oke, di sini yang mau saya bahas ada postingan dari salah satu sobat seller. Oke. Di sini dia posting tanggal 22 Maret ya, udah cukup lama. Ada yang tahu nggak, Min? Kenapa gagal saat melakukan pelepasan dana otomatis? Makasih, Min, kata dia kayak gitu ya. Oke, di sini ada, kita lihat ya, dia ngirimin 2 screenshot dari toko dia. Kita lihat yang pertama, di sini ada deposit pembayaran gagal. Di sini ada deposit masuk, deposit pembayaran pada tanggal 18 Maret 2022 ya. Tapi di bawahnya ini kalian bisa cek di sini no more data. Yang berarti nggak ada data lain selain deposit pembayaran yang 5 juta ini. Jadi dia baru ada deposit pertama kali gitu. Yang diindikasikan berarti ini memang toko baru ya. Jadi si mbak yang posting ini toko baru. Karena ini di bawahnya ini nomor data, nggak ada data lain selain data yang 5 juta ini. Oke, di screenshot kedua, transaksi detailnya, penarikan dananya saat mungkin oleh Lazada dilakukan penarikan dana itu gagal. Di sini ada laporannya gagal dan akunnya nggak bisa cair uangnya dan tertahan ya, sekitar 5.800.000. Oke, di sini yang saya garis bawahi di sini dari kata nomor data ini berarti dia akun baru dan pencairan pertama ya, teman-teman. Oke, di mana pencairan pertama buat toko baru itu jika kalian toko murni dan mendapatkan order dengan traffic murni, hal yang mustahil untuk dapat dalam periode pembayaran 1 minggu itu dapat 5 juta itu mustahil banget, teman-teman. Apalagi ini toko baru pencairan pertama, untuk dapat pencairan 5 juta itu sangat mustahil dan ini sangat ketahuan banget, teman-teman. Dan bakal dicurigai oleh Lazada. Jadi si mbak ini dananya nggak cair alias ketahan saldonya. Karena menurut saya lihat ini dari mencurigakannya ya, teman-teman. Anak akun baru itu mustahil banget deh buat dapat langsung satu periode 5 juta. Buat dapat 100.000 aja berat banget, teman-teman. Akun saya yang normal aja buat dapat order dalam 1 bulan aja mungkin baru 1 gitu ya, untuk akun baru gitu. Paling jago-jagonya dapat 2 atau 3 order dalam 1 bulan. Itu paling jagonya. Ini dalam 1 periode dia langsung dapat 5 juta. Oke.
Di sini ada saya komen juga. Oke. Di sini ya. Di sini saya komen pencairan pertama ya. Saya bilang gitu. Kita bisa lihat pembalasannya ya, balasan dari dianya. Nah, dia bilang, "Iya kakak, benar. Dia pencairan pertama sudah langsung 5 juta. Dan dia bertanya kira-kira masalahnya di mana dan berapa lama masuk rekening." Dan saya bilang, "Bentar dulu ya, sabar. Tokonya berapa lama?" Dan ternyata di sini kita bisa lihat tokonya baru 12 hari ya teman-teman. 12 hari bisa mencapai tingkat 4 atau level 4 itu sangat mustahil teman-teman. Sulit banget. Kalaupun akun normal itu nggak bakal mungkin bisa langsung tembus seperti itu gitu. Akun normal baru 12 hari paling gajiannya juga baru 50.000, itu juga paling tinggi. Oke, lanjut ya, 12 hari. Sekarang jujur ya, itu order traffic murni atau order buatan sendiri. Dan akhirnya si mbaknya mengakui itu buatan, men. Nah, dari situ udah ketahuan ya kalau emang aktivitas tokonya itu mencurigakan. Dengan akun toko baru 12 hari udah mendapatkan pendapatan sekitar 5 juta lebih. Dan dia tanya ini emang bisa min dana nggak cair? Ada cara lain nggak biar dananya kembali minimal? Dan di sini saya bilang kalau dana nggak cair berarti ditahan Lazada karena pelanggaran itu mencurigakan. Toko 12 hari tembus level 4 itu nggak masuk akal soalnya. Lazada juga curiga. Oke, kalau ditahan Lazada dibalikin lagi nggak min? Nah, untuk soal yang saldonya tertahan gara-gara kasus seperti ini, kasus FO, itu ada yang cair, ada yang enggak, ada yang lama cairnya, ada yang cepat cairnya. Jadi tergantung si Lazadanya ya teman-teman. Jadi bukan nggak boleh sih mungkin seorang seller buat FO gitu ya, karena mungkin buat narik pembeli juga. Misal ya kita buat FO dulu nih dari masing-masing produk, kita buat bintang 5 ya, terserah, itu boleh kok. Siapapun boleh aja kalau misalnya mau melakukan seperti itu, kasih bintang 5 asal memang sesuai dengan barang yang kalian jual ya. Misal kalian jual gamis ya dikirim gamis gitu kan. Kalian jual alat-alat rumah tangga ya dikirim alat-alat rumah tangga. Jadi sesuai, jadi bintang 5-nya itu nggak mengecoh pembeli juga nantinya gitu. Asalkan benar dan sesuai, kalian jualannya jujur gitu ya. Cuman kalau seandainya terlalu barbar seperti ini juga ya berdampaknya ke toko kalian, yang nantinya kalian tokonya bisa di-banned dan dananya lama ketahan cair untuk cairnya gitu kan. Dan di sini kebetulan si mbaknya ya memang lama untuk cairnya ya. Oke, berlanjut di inbox. Dan si mbaknya nanyakan udah seminggu dana penjualnya tertahan. Kalau dananya ditahan bisa dibalikin lagi nggak gitu. Dan di sini saya jawab ada yang balik ada yang nggak tentu waktu. Itu saya jawab ya karena sepengalaman saya teman-teman gitu. Maksudnya bukan pengalaman pribadi saya karena saya nggak pernah dananya ditahan oleh Lazada, dan jangan sampai ya. Baca dari pengalaman teman-teman yang lain yang udah pernah karena FO juga atau karena kemarin ramai selisih ongkir ya, ada yang banyak tertahan juga tapi yang akhirnya cair di minggu berikutnya. Jadi ya tergantung Lazadanya sih seperti itu gitu kan. Dan di sini si mbaknya bilang iya min pastinya udah kapok. Ya karena kalau buat fake order sih mungkin sah-sah aja kalau misalnya masih dalam batas normal, masih dalam batas ya oke lah, cuman sekedar buat menarik konsumen untuk lihat oh produk ini udah ada bintangnya nih, bintang 5 nih, barangnya oke nih, barangnya sesuai, oke sih sah-sah aja gitu. Tapi kalau untuk memang dimanfaatkan sampai begitulah ibaratnya seperti yang dialami sama mbak ini ya, mungkin jangannya tuh ya karena nantinya kasihan kalian juga kalau sampai tokonya tuh udah capek-capek kita bikin toko, udah capek-capek kita upload produk, capek-capek kita buat promo, kita buat voucher, terus kita buat fake order seperti itu dan ternyata tokonya nanti langsung di banned.
ya kita rugi waktu juga kan untuk proses lagi nanti kalau mau bikin toko lagi. Terus data awal kita yang di toko yang ke Bennett itu juga nggak bisa digunakan untuk toko-toko kita selanjutnya gitu ya. Dan juga sayang juga kan kalau seandainya dananya nggak cair-cair, apalagi kita butuh gitu. Uangnya itu emang buat diputar lagi, buat modal lagi gitu kan. Di sini juga mbaknya bilang minimal dana kita dibalikin, akun disuspend nggak apa-apa karena mau lebaran. Awalnya cuman iseng katanya gitu kan. Tuh doain ya Min, modalnya buat lahiran katanya gitu kan. Modal lahiran loh padahal. Kan kasihan nih kalau sampai kejadian seperti ini gitu ya. Jangan sampai ya dananya ketahan gitu kan. Sedangkan kita juga kan ya orang butuh, namanya juga orang jualan kan orang butuh gitu ya. Jangan sampai dananya ketahan cuman gara-gara ya kesalahan kita yang sepele seperti ini gitu ya teman-teman. Oke, cuman sekedar menginfokan aja. Jadi fake order sih sah-sah aja, tapi kalau mungkin memang masih di batas normal ya teman-teman, masih dalam batas wajar. Jadi sekedar untuk menarik konsumen untuk order barang kalian gitu ya, dengan dia lihat oh ini udah ada bintangnya, karena emang kan rata-rata customer itu mau order kalau emang barangnya udah ada reviewnya gitu, udah ada bintangnya. Oh ini termasuk saya sendiri gitu ya, kalau misalnya mau order kita lihat dulu oh ini udah ada bintangnya belum, udah ada ulasannya belum, gimana sih ulasannya gitu, sesuai nggak nih produk sama yang dijual sama yang datangnya gitu ya. Jadi sah-sah aja kalau kata saya, dan itu juga pilihan buat semua seller. Kalian mau melakukan fake order terus-terusan juga ya itu hak kalian juga, saya juga nggak bisa ngelarang karena hak semua orang lah itulah. Mungkin ada juga yang teman-teman yang komen saya ngelakuin fake order nggak apa-apa kok, aman-aman aja, ya itu hak kalian gitu. Toh resikonya nanti yang tanggung kalian sendiri kok, bukan saya gitu ya. Jadi saya cuma sekedar menyarankan aja, kalau bisa ya jangan terlalu barbar juga. Jadi wah akun baru tapi udah gajiannya udah pencairannya udah besar, itu kan mencurigakan juga buat Lazadanya ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman, semoga info ini bermanfaat buat kalian yang seller baru. Janganlah bermain FO dengan brutal ya teman-teman, jangan barbar lah. Kalau emang mau FO ya seperlunya aja, cukup buat kasih bintang di masing-masing produk kalian, biar ya pembeli juga merasa yakin kalau untuk order di toko kalian. Intinya sih buat itu aja sih, buat menarik pembeli aja. Tapi kalau seandainya berlebihan ya itu balik lagi ke kalian, resiko kalian tanggung sendiri. Oke, sekian dulu video dari saya ya, semoga bermanfaat infonya, apa yang disampaikan dan apa yang diinfokan oleh teman kita ini, semoga jadi pelajaran buat seller-seller baru lainnya, biar nggak melakukan hal yang serupa ya di kemudian hari ya, karena kasihan juga kan. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share, dan juga bantu subscribe juga teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.